Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang pembahasan lobet betina. Jadi kemarin ada teman dari channel saya yang menanyakan bagaimana sih Om Agus untuk pengalaman Om Agus sendiri dalam bermain lobet betina. Jadi gini Om, ini yang menyambung dari kemarin, dari pembahasan kemarin tentang masalah lobet betina dengan sistem jejer. Ini awal-awalnya saya bermain dengan lobet betina, menemukan dengan sistem itu adalah, yang pertama adalah lobet saya dulu main vector Om. Saya main vector, selalu mencari ataupun menunggu lawan dari sebelahnya kerja dulu baru mau kerja. Kadang kerja, kadang enggak, susah banget jalan gantangan, hanya gacor-gacoran di rumah. Dengan proses awalnya adalah disingle di satu ruangan dengan pakan rendah, melet putih kenarisit dalam takaran 1 kilo sama 1/4 kenarisitnya, terus 1 kilo untuk melet putihnya, dengan sering mandi malam. Kalau saya dulu gitu, yang settingan-settingan klasik waktu saya bermain vector. Seiring waktu saya bawa gantangan, ketika mau saya bawa gantangan saya full kerodong sendiri 3 hari ataupun 2 hari dari lobet vector yang saya bawa ini Om. Saya bawa ke gantangan, kadang kerja, kadang enggak dan segala macam, baru saya proses masuk ke saya rendeng Om. Saya coba-coba saya rendeng. Jadi saya jejer dengan burung banyak. Dengan sistem seperti itu saya hanya menghilangkan kepo, saya hanya menghilangkan dari dia suka dengan warna tertentu awal-awalnya Om. Mungkin dari teman-teman dari teknik ini sudah banyak yang tahu. Di sini saya cuman ingin berbagi cerita Om, berbagi pengalaman saya pribadi dalam bermain lobet betina dengan sistem dijejer di dalam rumah, dijemur juga di jejer-jejer. Itu dengan proses mandinya saya melihati dari kondisi burung Om, yang awalnya adalah selalu saya kasih cepuk biar dia mandi sendiri. Kalau malam tidak saya mandikan karena keesokannya setelah saya mandikan malam, bulu badan player lobet betina saya adalah terjadinya gembung bulu Om. Terjadi gembung bulu, kurang emosi karena ketinggian birahi dan segala macam. Di situ saya tidak memandikan lobet Om, karena terjadinya gembung bulu. Setelah tidak saya mandikan lobet ini malah enak, karena dengan direndeng ini pasti emosinya turun, tapi dengan tidak dimandikan ini malah dia emosinya agak naik sedikit gitu Om. Waktu proses awal-awalnya gitu. Nah, seiring waktu dengan saya jejer terus seperti itu, karena kalau saya buru-buru pisah dari situ masih terjadi kepo, masih terjadi badannya terlalu kencang, terlalu banyak ngetik ataupun banyak ngecik. Baik Om, dengan proses saya jejer di dalam, di luar, di penjemuran saya tetap di jejer-jejer ini, awal-awalnya adalah proses dasar saya merubah dari dia proses single vector dengan main vector. Saya coba-coba dengan sistem jejer itu. Dengan evaluasi waktu itu di gantangan kepo, masih susah jalan, masih pilih-pilih warna. Ini saya tempelnya adalah awalnya dengan betina semua. Nah, dengan betina semua ini, setelah dengan proses itu saya bawa ke gantangan dengan proses 1 hari ataupun 2 hari sebelumnya saya full kerodong dengan pengen mengandalkan masih vector gitu Om. Jadi ini buat teman-teman yang kemarin menanyakan proses saya awalnya. Nah, setelah dengan proses seperti itu, kadang jalan, kadang enggak, ini proses awalnya. Di pedok bocor, di gantangan masih enggak mau jalan, ini masih saya terusin Om. Saya cari evaluasinya seperti apa, sampai saya menemukan dengan coba-coba ketika saya bawa ke gantangan dia gacor di jalan, saya ambil peredam, sekedar peredam Om, untuk di jalan. Saya bawa dia di jalan enggak terjadi gacor, hanya sibuk-sibuk marah karena ada lobet lain di dalam satu kandang kapsul itu. Ketika di gantangan saya coba buka sletingnya, saya ambil untulannya. Yang terjadi burung itu langsung bunyi Om. Makanya dari situ saya kasih untulannya lagi, saya masukkan.
Di situ saya meraba dari EF yang kemarin sudah sampaikan, saya kasih EF hanya untuk penanda ataupun ngasih kode si lobetnya. Saya kasih 3 butir, ini sudah saya bahas. Terus ketika seiring waktu sudah enak jalan gantangan dengan proses saya jejer di rumah, penjemuran juga dijejer. Nah, seiring waktu berjalan ini lama-lama si lobet tetap nggak mau jalan, Om. Tapi ketika saya ganti untulannya lagi, enak lagi. Mau jalan lagi 1 bulan, nggak jalan lagi, saya ganti lagi. Dengan seiring waktu berjalan seperti itu, Om, si lobet ini lama-lama malah terjadi enak, terjadi ngunci, terjadi gacor. Bahkan tidak bisa diem. Itu awal-awalnya, Om. Nah, kemarin ada yang menanyakan, Om Agus, kapan stepnya lobet itu diuntul? Yaitu pada waktu lobet itu benar-benar pengen ataupun diredam, Om. Itu baru saya cari proses untulan berdua sama si player. Nah, kadang-kadang gini, Om, lobet betina ada yang dikasih untulan itu dia nyaman sama pasangannya, dia mau jalan. Ada yang dikasih untulannya itu kadang akur, kadang jauh-jauhan. Jadi di situ ini proses adalah tetap kitanya yang mengamati dari player kita. Ketika kita kasih untulan yang nyaman, dia terjadi seperti apa. Ketika kita kasih untulan yang tidak nyaman, dia terjadi apa. Tetap jenengan yang coba. Di sini saya pernah SBC1, Sona, Harum dan lain-lain, beda-beda, Om, untuk proses untulan. Di sini kalau untuk lobet yang sudah untulan adalah lobet yang benar-benar harus diredam dan sudah sering jalan gantangan. Itu kalau saya, Om, baru saya kasih untulan. Kalau dia masih proses awal, tetap saya single satu-satu, hanya saya jejer, Om. Itu awalnya saya seperti itu. Nah, kalau untuk proses mandi tetap dari lobetnya jenengan, meskipun betina wajib mandi. Cuman kitanya lagi harus amati, Om, ketika kita kasih pakan kencang itu terjadi apa. Mungkin enak kita teruskan. Kalau terjadi seperti sering didis bulu, sering bersihin bulu, tetap kita rendahkan, karena itu pasti faktor pakan. Terus untuk mandi tetap jenengan coba, misalkan mandi dikasih cepuk ataupun dibasah kuyup, itu jenengan yang coba juga. Soalnya kalau saya pribadi hanya saya kasih cepuk. Mandi malam tidak saya mandikan, terutama saya sepulang lomba gitu, Om. Nah, cuman kalau untuk mandi malam itu biasanya saya ngejar durasi, Om. Ketika kegantangan saya lihat player saya kurang greget, saya biasanya planningnya mandi malam. Setelah mandi malam 1 minggu ini saya stop. Planning ke depan adalah tidak mandi malam, fokus ke gantangan. Baik, Om, kita lanjut. Nah, setelah seiring waktu si lobet ini gacor, kadang-kadang di gantangan juga masih terjadi trouble, Om, terjadi rewel. Ini biasanya saya carikan warna yang dia suka. Saya carikan warna yang dia suka, saya bawa ke gantangan untuk di sampingnya, untuk dia agar kerja di gantangan. Jadi gitu, Om. Jadi proses seiring waktu saya berjalan ini intinya adalah gini, Om. Pinter-pinter kita nyarikan untulan itu yang nyaman atau tidak nyaman. Yang kedua, cuman kita bikin dia itu agar mau bunyi di gantangan. Nah, biasanya kalau saya juga main jumper juga pernah saya pakai itu, Om. Terus kadang-kadang saya nyari temen yang warnanya yang dia suka. Dengan proses seiring waktu berjalan seperti itu, Om, itu lobet saya yang orang-orang bilang sudah masuk ke konslet. Kalau saya bilang sih ke gacor, ke minor, bahkan jeda rapat gitu, Om. Jadi kalau di sini saya mau bicara konslet tuh kadang-kadang saya takut, Om. Takutnya nanti terjadi perdebatan mana konslet, mana gacor itu. Jadi saya intinya di sini ingin menceritakan perjalanan saya dalam bermain lobet betina. Dari proses mandi tetap kita yang raba, dari proses penjemuran. Kalau untuk penjemuran saya tanda-tandanya melihat dari lobet itu masih terlalu faktor, masih terlalu banyak ngecik, terlalu kondisi si lobet ini masih benar-benar gelisah, Om. Kalau ngelihat burung masih gelisah itu baru saya tambahin penjemuran
gitu Om. Jadi intinya di situ. Terus kalau untuk kegantangan, biar jalan kegantangan, tetap pinter-pinter kita mencarikan untulan Om. Poin betina adalah untulan Om. Dan jangan salah Om, ketika lobet sudah jalan gantangan pun kadang-kadang dia bosan sama untulan. Kalau saya untuk proses yang kemarin dari teman-teman yang menanyakan, Om bagus saya sudah punya lobet yang sudah gacor, cuman gacor di rumah, terus sudah MP3 cuman nggak mau jalan gantangan, tetap dari poinnya adalah untulan. Nah misalkan di rumah nih Om, di rumah jenengan punya sendiri cuman gacor-gacoran, cuma ketika lihat lobet lain kadang-kadang nggak mau berani bunyi. Nah biasanya di rumah saya gini Om, ketika saya mempunyai lobet yang sudah benar-benar gacor, ini saya penjemuran seperti lobet jantan, saya kasih jarak. Ketika dia sudah mau bunyi, sudah enak, sudah cuek, ketika kita ambil untulannya, berarti saya yakin lobet itu jalan gantangan, tinggal ngondisiin dia untuk istirahat ataupun tidak bunyi gitu Om. Jadi pada prinsipnya kalau awal-awalnya dia dalam waktu proses awal aja adalah dirapetin dengan posisi di dalam rumah, di luar rumah penjemuran tetap rapat, itu proses dasar. Tapi ketika sudah enak, sudah gacor, tetap kita carikan untulan yang pas, itu yang enaknya akur ataupun tidak akur. Ketika sudah dicabut bunyi, wajib-wajib kita tes ataupun latih mentalnya ketika penjemuran gitu. Nah ketika kita jemur sendirian dia sudah enak, sudah gacor, itu biasanya saya kalau udah benar-benar lobet itu jalan gantangan, itu di kandang kapsul berdua sama pasangannya dikelihatkan burung banyak. Itu proses finishing kalau udah benar-benar burung itu sudah jalan lapangan. Dan burung itu ketika kerjanya ketika nyaman sama untulan. Ada dua versi Om, ada yang tidak nyaman, ada yang nyaman. Jadi kembali ke jenengan pribadi untuk melihat ataupun pinter-pinter kita mengamati lobet kita yang kita jalankan. Mungkin pada awal-awalnya adalah cukup misalkan jenengan sudah punya gacoran, jenengan asal ambil dari lobet lain yang buat dia tidak nyaman, coba bawa ke gantangan, itu juga bisa. Yang kedua, coba setelah dengan dijejer-jejer itu dikerodong 2 hari ataupun 3 hari bawa ke gantangan. Tapi kalau ketika sudah gacor baru kita sendirikan sebentar sudah gacor, berarti ya udah cukup dijejer. Ketika mau gantangan kita ambil untulan salah satu, kita kerodong bawa ke gantangan. Ketika di bawah gacor, di atas tidak mau jalan, kita evaluasi burung ini kurang birahi atau ketinggian emosi. Biasanya kalau memang dia pilih-pilih warna ataupun dari tingkat birahinya masih banyak ngetik ataupun kurang lepas, dia bunyinya masih nahan, itu saya biasanya track ataupun dengan melihatkan video di handphone lobet bunyi, itu biasanya untuk saya mancing dia. Cuman proses itu adalah proses awal Om. Seiring waktu berjalan jenengan pasti akan menemukan bahkan lobet jenengan itu benar-benar gacor, benar-benar butuh peredam. Nah intinya peredam ini yang poin pentingnya Om. Lobet itu mau jalan ke gantangan, dicarikan yang nyaman atau dicarikan yang tidak nyaman. Terus untuk pakan jangan terlalu kencang-kencang, karena di gantangan lobet betina cenderung birahinya 2 kali lipat lebih cepat naik gitu Om. Jadi pada intinya gini Om, pada intinya kalau memang benar-benar lobetnya dengan gacor ataupun MP3 yang orang bilang benar-benar sudah nada minor di rumah kayak jagoan, cuman di gantangan nggak mau jalan, tetap saya mainnya adalah main jember. Main jember adalah saya carikan warna yang dia suka, saya coba di rumah ataupun dengan di track ataupun dengan jarak mepet. Ketika dia mau ngekek terus, coba besok kita agak jauhkan masih mau bunyi masa bahkan berkali-kali bunyinya, itu adalah poin saya untuk kegantangan. Karena lobet yang gacor banget bahkan MP3 di rumah itu cenderung dia akan ketemu lawan di gantangnya, bahkan susah kerja.
dia benar-benar cari lovebird yang benar-benar dia suka baru mau kerja. Biasanya seperti itu Om. Dan poin pentingnya lovebird betina, ketika lovebird betina itu sering dibuat jalan gantangan, akan sering terjadi bulu halus rontok karena kondisi badannya dan juga gacornya burung, biasanya bulu halus pada rontok. Setelah terjadi seperti itu, biasanya saya istirahatkan, saya kondisiin lovebird-nya, saya taruh kandang kotak, saya kasih untulannya berdua, saya kelihatkan burung banyak satu ruangan. Biasanya saya prosesnya seperti itu. Jadi intinya itu saja. Di sini saya mohon maaf, di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman pribadi. Mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah banyak berhasil, udah banyak bisa. Di sini saya mohon maaf, bukannya untuk menggurui, cuman di sini saya pengen menjalin silaturahmi dari teman-teman pemain semua, biar lovebird lover ini tetap banyak, tetap bisa untuk menjalin silaturahmi. Ini wadah, ini hobi, tidak ada persaingan, tidak ada yang paling hebat gitu. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.